Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar, dan insyaallah kita akan membaca pembahasan tentang pasar surga. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 33. Baik. Salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, Allah berikan kenikmatan kepada mereka berupa kenikmatan yang secara nama itu sudah pernah dikenal ketika mereka hidup di dunia. Sehingga adanya kenikmatan di surga itu bukan sesuatu yang asing. Artinya buah itu buah yang mereka kenal. Kemudian pasar juga aktivitasnya mereka kenal. Pasar yang mereka kenal. Ada sungai dan seterusnya. Nama-nama itu dikenal oleh penduduk surga sebagaimana mereka sudah pernah mengenalnya ketika di dunia. Itu tidak akan membuat mereka merasa asing dengan situasi dan suasana yang ada di sana. Karena itu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan berupa buah-buahan di dalam surga, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti yang dulu sudah pernah kami dapatkan pada waktu di dunia. Sehingga mereka kenal ada buah A, buah B, buah C. Mereka kenal itu. Dan ketika mereka kenal itu, mereka merasa yakin buah ini bermanfaat. Anda bisa bayangkan ya, ketika kita berada di sebuah daerah, sementara kita tidak kenal nama hidangan yang diberikan ke kita. Ada satu buah misalnya, kita sama sekali nggak kenal. Sebelum kita makan, kita akan berpikir dulu, ini buah apa? Rasanya kayak gimana? Namanya apa? Rasanya seperti apa? Bermanfaat atau tidak? Berbahaya atau tidak? Karena kita perlu pengenalan. Sehingga setelah dijelaskan, oh ini buahnya namanya X. Rasanya kecut sekali. Anda nggak suka kecut. Dan Anda merasa, saya kalau mengkonsumsi sesuatu yang kecut bisa berbahaya bagi lambung. Anda akan hindari. Lain halnya kalau Anda disuguhi buah yang sudah Anda kenal. Ini jeruk, apel, nanas, mangga. Anda bisa mengkondisikan. Saya kalau makan jeruk, oh itu bisa berbahaya bagi lambung misalnya ya. Atau kayaknya kurang cocok. Saya lebih cocok mangga. Anda akan pilih sesuai dengan apa yang Anda kenal. Dilihat dari kebiasaan sebelumnya. Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat bagi para hambanya ketika di surga. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan yang Allah taala berikan kepada mereka di surga, qalu, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti yang dulu sudah pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Sehingga mereka sudah mengenalnya. Maka seperti itu pula bahwa kenikmatan pasar di surga adalah bagian dari kenikmatan yang secara nama sudah mereka kenal. Saya katakan secara nama sudah dikenal. Meskipun beda hakikat. Bagian dari janji indah yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah adanya pasar di surga. Dan kita mengimani ini. Hadis mengenai keberadaan pasar di surga
Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barangkali kalau kita sudah mendengar istilah pasar di surga, kemudian kan muncul banyak tanda tanya. Ngapain ada pasar di surga? Tinggal minta aja, nggak perlu belanja. Tanda tanya seperti itu tolong ditahan dulu ya. Mohon ditahan dulu. Ada orang yang ketika mendengarkan sebuah hadis, yang hadis itu rasanya aneh di logika, dia sudah gatelan duluan. Pengen tahu, keponya itu langsung muncul, terus pengen tahu lebih detail. Nanti dulu ya, tahan dulu akal yang serba terbatas ini, karena kita tidak bisa menjangkau hal yang gaib. Maka kalau mendengar sesuatu yang aneh dari peristiwa sesuatu yang gaib, tahan dulu, akal jangan bermain dulu, kalau memang belum waktunya. Insya Allah dengan cara demikian, kita lebih mengedepankan taslim, pasrah, daripada logika. Sehingga ini Anda bisa jadikan sebagai kaidah ya. Anda jadikan sebagai kaidah bahwa ketika Anda mendengarkan sebuah berita yang gaib, tentang masalah gaib ya, hadis berbicara tentang masalah yang gaib. Gaib itu beragam, ada banyak macam. Baik yang berkaitan dengan masa silam, yang kita tidak pernah jumpai, maupun yang berkaitan dengan masa mendatang, yang belum pernah kita jumpai. Ketika kita mendengarkan hadis tentang masalah yang gaib, maka ada dua pendekatan yang akan terbit dalam diri manusia. Pertama adalah pendekatan logika. Yang kedua, pendekatan taslim, pasrah. Mana yang duluan yang harus kita majukan? Antara logika dengan pasrah. Yang lebih dulu kita majukan adalah ini, pasrah. Pertama kita majukan. Sehingga barangkali tidak sesuai dengan logika, nanti dulu. Logika nanti dulu. Ya, kamu belakang dulu ya, kamu di belakang. Para ulama mengatakan, pasrah didahulukan, sehingga mereka mengatakan, idza jaa al-athar kafan nadhar. Kalau sudah datang sebuah riwayat yang sahih, tolong ditahan logika. Sudah? Tolong ditahan logika. Saya punya logika, Anda punya logika, yang lain juga punya. Cuman masalahnya, mampu nggak bersabar untuk nahan? Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Kita kalau sudah bicara tentang masalah tanda-tanda hari kiamat, itu gimana manusia kok bisa turun dari langit? Nabi Isa alaihissalam. Dajjal muncul, kemudian matahari bertahan dari mulai terbit sampai terbenam selama rentang waktu 1 tahun. Itu gimana? Ibaratnya begini ya. Kita kan mengakui yang namanya bumi itu berotasi. Bumi itu berotasi. Dan kecepatan rotasi itu berdasarkan perhitungan yang sehari-hari kita alami adalah 24 jam. Itu kecepatan rotasi. 24 jam berputar sekali. Itu berdasarkan perhitungan yang kita alami. Sudah? Tiba-tiba rotasi ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 365 hari. Yang awalnya 24 jam menjadi 365 hari. Itu kan kalau Anda naik kereta ngerem dadak gitu ya. Kira-kira gimana? Wah, mungkin badan kita akan bergerak maju spontan. Dari yang awalnya kecepatan 24 jam sehari, tiba-tiba diubah sangat lambat jadi 365 hari dalam waktu satu rotasi. Itu kalau Anda naik kendaraan, seperti tiba-tiba dari kecepatan berapa misalnya? Kendaraan yang bisa paling cepat berapa? Yang mobil. Anggaplah 200. 200 naik Fortuner misalnya. Tiba-tiba ngerem mendadak jadi kecepatan 5 kilo per jam. Itu mungkin barang-barang yang ada di dalam akan langsung
sontak bergerak. Wah, itu nanti kita gimana? Bumi tiba-tiba ngerem, rotasinya jadi lambat, lalu gedung-gedung yang tinggi itu bisa goyang gitu. Itu kan perhitungan kamu. Tapi logika kamu ternyata beda dengan informasi yang disampaikan Nabi SAW bahwa itu akan terjadi dan suasana kehidupan manusia ya normal seperti biasa. Cuman siangnya jadi agak lama sekali dalam waktu setahun. Sehingga sahabat ketika mendapatkan hadis seperti ini, mereka bertanya, yang ditanyakan justru masalah sholat. Ya Rasulullah, untuk 1 hari selama 1 tahun itu gimana cara kita sholat? Apakah dalam waktu 1 hari kita cuma sholat 5 kali? Sehingga sholat subuh, setelah itu berhari-hari gak sholat-sholat ya. Lalu sholat duhur, jadi kan jaraknya setengahnya gitu. Kalau duhur itu setengah hari. Sehingga kita gak sholat selama berapa itu? 180-an hari. Kita gak sholat. Jawab Nabi SAW mengatakan, la faqdurulah. Bukan seperti itu, tapi kamu perkirakan. Sehingga duhur, dari subuh sampai duhur berapa jam? Maka nanti sholat lagi, sholat. Sehingga kita sholat subuh dalam posisi matahari di atas. Kita sholat isya dalam posisi siang bolong. Dan itulah pendekatan taslim yang diberikan oleh para sahabat Nabi SAW. Barangkali tidak masuk logika, tapi logika saya nggak masuk. Nggak apa-apa, logika kamu nggak masuk, nggak apa-apa. Kita bicara bukan pakai logika, tapi pakai pasrah. Kamu punya logika, saya juga punya logika. Mereka punya logika. Cuman mari kita sama-sama menahan logika itu. Sehingga kalau kita sudah bisa tahan logika itu, ya kita taruh di belakang. Nanti kita akan lihat realita saat itu terjadi. Ya bukan berarti kita memohon kepada Allah agar ketemu Dajjal, bukan. Realita itu akan terjadi dan suasananya sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Demikian pula ada binatang yang bisa bicara, dabbah, dan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Taslim Anda kedepankan. Baik, tapi kalau sudah berbicara tentang masalah hikmah, Anda gunakan logika. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan masalah hikmah. Kenapa ada syariat A, ada syariat B, ada syariat C? Setelah Allah jelaskan hukumnya, lalu Allah jelaskan hikmahnya. Di saat Allah menjelaskan hikmah, silahkan logika Anda kedepankan. Dan di sini Anda mengatakan misalnya, Masya Allah, betapa maha bijaksananya Allah Ta'ala, sempurnanya ilmu Allah. Karena ketika logika ini bicara, akan menilai pembenaran dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Akan memberikan pembenaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menyulitkan bagi kalian. Allah mengatur kalian agar kalian bisa semakin rapi ketika kalian melakukan banyak aktivitas. Logika bekerja. Cuman di posisi ini kadang orang nggak pakai logika. Gimana dia nggak pakai logika? Dia nggak mau belajar. Sehingga hukum di sini ada apa saja, dia nggak mau belajar. Anda kalau belajar tentang masalah fikih zakat, Masya Allah, kita akan tahu. Subhanallah, betapa detailnya syariat itu mengatur tentang bagaimana cara menyalurkan harta yang benar. Anda kalau belajar tentang fikih toharoh, belajar tentang fikih sholat, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah tentang tata cara sholat, kita akan menjadi orang yang merasa kagum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ setelah logika ini kita gunakan. Cuman kadang orang kan nggak pakai ini. Maksud saya apa? Dia nggak mau belajar. Gimana dia bisa mengenal orang nggak mau belajar? Baik. Kembali ke pasar surga jemaah. Jadi ada orang yang kadang merasa kepo duluan ya. Ngapain ada pasar? Wong semua tinggal minta.
Pasar itu kan berarti tempat belanja. Kita butuh apa, berangkat lalu belanja di pasar. Tapi di sini semua tinggal minta, ngapain ada pasar? Baik, tunggu dulu ya. Coba kita baca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqan." Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Nah, ini mungkin juga bagi sebagian orang lebih nggak masuk akal lagi. Yang mereka datangi pasar itu di setiap hari Jumat. Duh, berarti ada hari di surga. Kalau ada Jumat kan berarti ada hari teman-temannya. Jumat, Sabtu, Ahad, dan seterusnya. Ya. Yang jelas pokoknya Nabi SAW menyebut setiap hari Jumat. Pak, berarti kalau ada hari kan ada siang, ada malam kan ya? Berganti hari. Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hari-hari ketika di surga. Yang jelas Nabi SAW mengatakan pasar itu didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Lalu bertiuplah angin dari arah utara. Loh, ada utara juga. Ini kayak kita di bumi aja ya. Ada utara, ada selatan, berarti ada kiblat nanti. Kiblatnya di mana kiblatnya? Ada utara, ada selatan. Fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Lalu angin itu menghembus wajah mereka dan pakaian mereka. Sehingga ada angin dari arah utara, kemudian itu terjadi di hari Jumat dan bentuknya pasar. Tempat orang ngumpul. Nah, jamaah. Kita sekali lagi kedepankan prinsip taslim sebelum logika bermain. Karena kita bicara masalah gaib. Saya ingin membuktikan itu. Ya, monggo, mari kita sama-sama berangkat menuju pasar surga. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di pasar surga. Amin. Wa yazdaduna husnan wa jamala. Akhirnya mereka semakin indah, semakin cakep, makin tampan. Fayarji'una ila ahlihim. Lalu mereka pun pulang menjumpai keluarga mereka, istri-istri mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamala. Dan mereka bertambah indah, bertambah cakep, bertambah tampan. Fayaqulu lahum ahluhum. Lalu istri mereka mengatakan kepada para penduduk surga tadi, para suami-suami yang baru pulang dari pasar, "Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala." Demi Allah, setelah kau tinggalkan kami sementara untuk berangkat ke pasar, kamu makin cakep, makin ganteng. Manusia di dunia sak ganteng-gantengnya, kalau sudah tua makin ganteng atau makin apa? Kalau sudah tua mengalami penurunan. Ya. Makin keriput, makin ompong, makin apa lagi? Ya. Makin lemah dan seterusnya. Ya. Kulitnya makin banyak bintik-bintiknya, makin banyak kekurangan yang ditambahkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana wanita, ketika muda dia cantik, makin tua makin minus cantik, gitu ya. Makin banyak kekurangannya. Terus penduduk surga gimana? Makin lama makin tampan, makin lama makin ganteng, makin cantik. Fayaquluna, kemudian penduduk surga ini pun mengatakan, wa antum, kalian juga, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, setelah kami tinggalkan kalian, kalian semakin bertambah cantik, bertambah indah. Sehingga saling memuji antara suami istri di surga. Suaminya makin cakep, istrinya makin cantik. Masya Allah ya. Makanya kalau sampai ada orang yang punya bayangan, ini kalau kita tinggal di dunia, tiap hari ketemu istri satu itu aja. Tiap hari ketemu suami, cuman itu aja. Kan ada rasa bosan ya. Namanya juga manusia ya.
Tiap hari ketemu itu aja. Rasa bosannya tergambar dari apa? Ngelirik yang lain, membayangkan yang lain. Dan bisa jadi itu terjadi umum di tengah manusia. Masyarakat muslim lebih teratur, sehingga mereka berusaha untuk menjaga diri dengan ikatan pernikahan. Orang kafir, Masya Allah, ganti-ganti pasangan. Punya pasangan ini, nanti selingkuh dengan itu, ganti pasangan. Selingkuh dengan siapa lagi, ganti pasangan. Hal yang umum, sebagaimana yang terjadi di dunia barat. Sampai mereka lelah untuk ganti pasangan di usia tua. Muslim, mereka bisa lebih teratur. Sehingga mereka bersabar, bersuamikan ini, beristrikan ini. Mereka bertahan dalam satu keluarga. Cekcok pernah terjadi, ketegangan pernah terjadi, dan seterusnya. Dan secara umum akan mengalami penurunan. Tapi ketika di surga itu tidak terjadi, jamaah. Allah Subhanahu wa taala tambahkan keindahan. Allah tambahkan ketampanan, Allah tambahkan kecantikan bagi para penghuninya. Baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya. Baru kita akan lihat beberapa keterangan ulama. Mengapa ada angin utara? Imam Nawawi menukil keterangan Al-Qadhi Iyad. Wa khussa rihul jannati bisyamal. Hanya angin dari utara yang ada di surga. Hanya angin dari utara yang ada di surga. Li'annaha rihul matar indal Arab. Karena angin ini menjadi tanda datangnya hujan di kalangan masyarakat Arab. Jadi kita akan mengenal ini akan dekat dengan musim ini dengan menggunakan tanda-tanda yang ada di sekitar alam. Dulu kalau sudah ada angin dari arah Syam dari arah utara, fabiha ya'ti sahabul matar, maka angin ini nanti akan membawa awan yang berisi hujan. Wa kanu yarjuna sahaba syamiyah, dan mereka sering berharap angin dari arah Syam karena akan datang hujan. Ini ada di syarah Sahih Muslim. Berikutnya kita akan melihat apa manfaat adanya pasar di surga. Ulama berbeda pendapat mengenai fungsi pasar di surga. Pendapat pertama mengatakan pasar di surga merupakan tempat reuni penduduk surga. Tempat reuni berarti tempat berkumpul, lalu mereka saling berbagi pengalaman indah. Ya. Mereka saling berbagi tentang success story. Kok kamu bisa sampai surga itu ceritanya gimana? Ya. Kamu sampai bisa di sini, wah ceritanya gimana? Wah, dia cerita tentang kisah suksesnya. Dan orang yang orang berduit ya, orang sukses ketemu orang sukses, itu kan biasanya berlomba untuk berbangga-bangga suksesnya. Oh iya mas, saya kemarin tuh punya ini, tak pakai bisnis ini, alhamdulillah berhasil. Ini nanti cerita sukses. Saya kalau ngisi pengajian ya, di perumahan-perumahan elit itu, obrolan para jamaah ya, itu kalau ndak perjalanan luar negeri, obrolan bisnis. Ini kalau terjadi di kalangan masyarakat awam, ndak ada pak cerita perjalanan luar negeri itu. Masya Allah. Jadi kalau saya dengar yang ini cerita pernah ke London, ini cerita pernah ke Jepang, yang ini cerita pernah ke mana lagi, ke Sleman. Ini cerita hajinya, cerita umrohnya, ini cerita ke Palestina. Masya Allah. Dan mereka berbahagia dengan cerita-cerita seperti itu. Ya, saya cuma dengerin aja, karena saya nggak pernah ya, menikmati cerita mereka. Baik. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, success story itu membuat orang makin bangga. Maka pasar di surga menjadi tempat reuni bagi penduduknya. Disinilah mereka bisa saling cerita ya.
saling berjumpa, membangun suasana keakraban, mereka bisa saling berbagi cerita sukses sehingga mereka bisa masuk surga. Dan ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Dan keterangan semacam ini disampaikan oleh Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan, inna suqal jannati huwa makanul liqa'il mu'minin ba'duhum li ba'din lizdiyadin na'im bima yajiduna min ladzatin wa su'dud wa tuhadditsu ba'duhum li ba'din. Pasar di surga itu adalah tempat bertemunya orang-orang mukmin antara satu dengan yang lain agar nikmat mereka semakin bertambah dengan apa yang mereka jumpai berupa kelezatan, keakraban. Mereka saling bercerita antara satu dengan yang lain. Wa tudzakiruhum bima kana fid darid dunya wa ma'alu ilaihi fid daril akhirah. Mereka saling mengenang dulu waktu di dunia. Dulu waktu di dunia saya pernah ngaji. Waktu di dunia saya pernah jihad. Waktu di dunia saya bersabar terhadap musibah. Waktu di dunia saya kena ini. Bersabar di dunia dakwah. Waktu di dunia dia merasakan gak enaknya perjuangan. Bukan gak enaknya. Dia merasakan betapa perjuangan ketika di dunia itulah yang mengantarkan dia menjadi sebab Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam akhirat. Atau ke dalam kenikmatan di akhirat. Wa yatajaddadu hadzal liqa' kulla jum'atin. Pertemuan ini berulang setiap Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, li ru'yati ba'dihim li ba'din wa unsi ba'dihim bi ba'din. Sehingga mereka bisa saling berjumpa, mereka saling bisa membangun keakraban. Reuni. Hal yang bisa kita rasakan ya. Dalam situasi pandemi, Anda kangen untuk kajian offline. Begitu kajian offline dibuka, Masya Allah, yang hadir banyak. Kenapa Pak? Sebenarnya bukan masalah mendengerin kajiannya. Dengerin kajiannya bisa online. Bisa melalui YouTube. Bisa melalui TV. Cuman yang lebih pengen adalah saya kangen ketemu teman-teman. Seperti itu yang disuasanakan. Allah Ta'ala kasih kenikmatan bagi penduduk surga. Masya Allah. Kangen ketemu temannya. Karena bisa jadi dia berpisah dalam kurun waktu yang sangat lama. Allahu a'lamu bihi. Hanya Allah yang tahu berapa rentang waktu lamanya. Tapi dia kangen dan rindu ketemu temannya. Dulu saya pernah ketemu Ziyad. Misalnya ya. Pernah ketemu Ahmad. Pernah ketemu Fulan. Dan ibu-ibu juga sama. Subhanallah. Dan itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika seseorang berada di surga. Sebagaimana ketika orang-orang sukses berkumpul, mereka begitu bangga menceritakan pengalaman suksesnya. Ini bagian dari bukti bahwa cerita sukses itu menyenangkan. Pendapat kedua, sebagai tempat bertransaksi. Adanya pasar di surga adalah tempat untuk bertransaksi. Transaksi apa yang mereka lakukan? Di surga kok transaksi. Padahal mereka tinggal minta. Kita simak hadis berikut. Inna fil jannati lasuqan ma fiha syira'un wala bai'. Di surga itu ada pasar. Gak ada praktek jual beli, gak ada. Illa as-suwar. Yang ada adalah tukar menukar wajah. Minar rijali wan nisa, di kalangan lelaki dan wanita. Fa'idha ishtahar rajulu suratan dakhala fiha. Ketika ada orang menghendaki wajah tertentu, dakhala fiha, maka dia pun bergabung dengan wajah itu. Baik, nanti penjelasannya nanti ya. Kita coba lihat takhrij hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau memberi isyarat dhaif. Beliau menyebut hadis ini gharib. Nah, ini istilah Tirmidzi dalam sunannya, dalam jami'nya. Dalam Jami' Tirmidzi, kalau sudah beliau kasih isyarat wa hadza haditsun gharib, itu dominan adalah hadis dhaif. Dalam sanad yang dibawakan Tirmidzi ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq. Dan dia adalah perawi yang dhaif, hadisnya mungkar. Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar dari Nu'man bin Sa'ad.
Hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Hanya saja ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini. Baik, sekalipun dhaif tapi dijelaskan kemungkinan maknanya. Beliau menjelaskan ada dua kemungkinan makna dari hadis ini. Apa yang dimaksud mereka datang ke pasar nggak ada jual beli tapi adanya muka, adanya wajah-wajah. At-Tibi menjelaskan ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penduduk surga di pasar itu. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu dan ingin memiliki wajah semacam itu, Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Apa ada kayak gitu, Pak? Loh, banyak di tempat kita. Orang itu Masya Allah, kalau sudah datang ke tempat cukur, barbershop, yang ditampilin apa itu? Ya, ini Korea, yang ini Kroya, ya. Yang ini mana lagi ya? Yang ini. Jadi aneka muka. Kamu mau tiru model rambut yang mana? Dan orang yang cukur, dia kadang nggak mengukur dirinya. Ya. Sudah misalnya ya, dari sisi kulit ya, sudah nggak cocok misalnya. Dari sisi kemancungan hidung, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, misalnya ya. Tapi dia pengennya, saya pengen yang kayak gini mas. Saya pengen cukur yang kayak gini, nanti wajah saya jadi kayak gini. Sehingga kadang muka-muka indah itu membuat orang tertarik untuk memilikinya. Tayyib. Dan ini menurut keterangan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan kata as-surah di situ adalah hiasan. Jadi ini ya. Illa suwar, di situ ada banyak surah. Menurut At-Tibi, menurut keterangan yang kedua, kata surah di situ adalah hiasan yang dipakai pengunjung pasar itu. Mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Sehingga saat mereka menggunakan itu, mereka akan semakin indah. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan sifat dan bukan di zat. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, aqulu wa yumkinu ay yajma'a bainahuma liwafiqa hadits Anas. Aku katakan, kata At-Tibi, menurutku bisa jadi kita gabungkan keduanya agar sejalan dengan hadis Anas, hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Muslim, di mana dalam hadis Anas Nabi SAW mengatakan, fatahabu rihus syamal fatahussu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Lalu bertiuplah angin dari arah utara mengenai muka mereka dan pakaian mereka sehingga mereka semakin cakep. Sehingga keindahan wajah itu ternyata terjadi dari proses tadi. Mereka milih perhiasan atau mereka memilih wajah yang disediakan oleh Allah, lalu sifatnya, sifat wajahnya, bukan zatnya ya, sifat wajahnya semakin sempurna. Terus gimana Pak? Nanti kan istrinya jadi nggak kenal sama dia. Yang jelas istrinya kenal. Yang jelas istrinya kenal dan istrinya memuji suaminya, ini kok kamu makin cakep, makin indah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaid Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441 049999. Untuk info donasi hubungi
082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mohon maaf, pertanyaannya di luar. Begini Ustaz, di saat pandemi ini, saya dan keluarga berada di zona merah, kemudian luar juga berada di tetapi di lain kota. Saya di Jogja, orang tua di Orang tua di Jakarta. Jakarta. Qadarullah, orang tua kemudian orang tua sakit. Iya, sakit dan di Baik. kemudian beliau dengan akhirnya bisa dimasukkan ke dalam itu. Masuk ICU. Tidak Ustadz, masih di ruangan perawatan biasa. Baik. Namun kami dari Jogja masih berat untuk ke Jakarta karena kondisi yang seperti ini. Mengingat juga ada larangan dari Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh keluar ataupun masuk ke daerah yang sedang terkena wabah penyakit. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan ada dua Ustadz. Yang pertama, apakah keputusan kami untuk tidak ke Jakarta itu adalah tepat, atau kami termasuk anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah orang tua meminta ibu untuk ke Jakarta? Memang secara eksplisit tidak, tapi keluarga besar sepertinya menginginkan kami untuk berada di kota yang sama dengan orang tua. Kemudian Ustadz, pertanyaan yang kedua, orang tua memaksa untuk keluar dari rumah sakit karena tidak bisa ditunggui oleh anak dan keluarga. Namun kami berpikir secara logika akan lebih baik jika beliau tetap berada di rumah sakit. Walaupun banyak kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin bisa terjadi. Nah, dan kami juga berpikir kalau beliau memaksa untuk keluar pun juga akan kemana, karena nanti bisa memaparkan virus yang ada di tubuh beliau kepada sanak keluarga yang ada di rumah tersebut, ataupun juga ke warga sekitarnya juga kemungkinan juga akan menolak. Jika kemudian orang tua tersebut marah kepada kami, apakah itu akan menjadi dosa bagi kami yang tidak menuruti keinginan orang tua, yang mungkin ini sudah di masa-masa akhir hidupnya, begitu Ustadz? Baik. Begitu saja Ustadz, mohon pencerahannya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Semoga Ustadz dan seluruh tim ANB channel selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan semua dakwah Ustadz bisa tersampaikan ke seluruh umat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin walaka Assalamualaikum bimithli. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kita berbicara tentang batasan durhaka dan tidak durhaka kepada orang tua. Secara umum durhaka itu muncul disebabkan karena anak melakukan perbuatan yang membuat marah orang tua. Namun marah di sini dibatasi oleh para ulama. Yang pertama adalah ketika marah itu marah dalam hal maksiat. Misalnya orang tua nyuruh maksiat, tapi anak tidak mau ikut, sampai akhirnya orang tua marah. Di posisi ini ketika anak tidak ikut,
dia tidak disebut durhaka. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khalik. Termasuk juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihil fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, ma laysa laka bihil, yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, jangan kau taati. Dan yang melarang taat Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketaatan kepada manusia siapapun, termasuk orang tua. Yang kedua adalah ketika kemarahan itu menyebabkan madharat baginya. Tapi anak tidak taat. Misalnya ya, orang tua pengen rokok dengan anggapan bahwasanya rokok itu misalnya menurut beliau tidak sampai haram misalnya. Tapi anak nggak ngasih. Akhirnya dia marah. Pertimbangan anak, meskipun bisa jadi ini mengikuti pendapat yang mengatakan rokok itu nggak sampai haram, sifatnya makruh. Tapi pertimbangan anak ini berbahaya. Maka insya Allah di posisi ini, ketika dalam rangka untuk menghindari madharat, karena orang tua tidak tahu, semoga tidak masuk pada kategori durhaka. Kemudian yang ketiga adalah ketika perbuatan itu membahayakan bagi anak, memberikan madharat bagi anak. Lalu anak tidak mau ngikut, maka ini tidak sampai masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Ada dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalil yang lain, ada seorang wanita. Dia dibawa oleh ayahnya. Ayahnya itu marah. Kenapa? Karena wanita ini mau dijodohkan oleh bapaknya dengan si fulan, tapi dia menolak. Akhirnya orang tuanya membawa wanita ini ke hadapan Nabi SAW. Wanita ini masih gadis. Kemudian Nabi SAW pengen tahu kenapa dia nggak mau nikah dengan lelaki yang dipilihkan oleh ayahnya. Lalu wanita ini tanya, ya Rasulullah, saya tidak akan nikah sampai Anda ceritakan kepadaku apa kewajiban seorang istri kepada suami. Kemudian Nabi SAW menceritakan, ya, andaikan suamimu itu keluar nanah dari hidung, lalu kau bersihkan dengan cara dijilati, itu belum menunaikan haknya. Wanita ini ketika melihat dan mendengar penjelasan ini, beliau mengatakan, kalau begitu demi Allah saya tidak akan menikah selamanya. Kemudian Nabi SAW memberikan saran kepada bapaknya, jangan kau nikahkan dia kecuali dengan izinnya. Karena dalam urusan nikah, yang merasakan kebahagiaan, kesedihan itu yang mengalami, yaitu si anak, bukan orang tua. Orang tua menyaksikan, tapi yang merasakan langsung adalah yang mengalami. Maka kalau di situ ada paksaan, kalau di situ ada keharusan, sementara anak tidak suka, itu bisa membahayakan bagi sang anak. Itu gambaran umum ya tentang batasan-batasan kapan itu disebut durhaka dan kapan bukan durhaka. Selanjutnya terkait masalah posisi pandemi. Yang kita pahami, masyarakat Indonesia secara umum sudah hampir semuanya zona merah ya. Apalagi yang Jawa terutama. Jogja merah, Jakarta merah, Surabaya merah, ada yang sampai menghitam, dan seterusnya. Berarti kita itu kalau boleh saya katakan, kita sudah berada di satu wilayah yang seragam warnanya. Cuman, apakah diizinkan bagi kita untuk melakukan perjalanan keluar kota karena kebutuhan tertentu? Pertimbangannya kembali kepada salah satunya adalah aturan pemerintah. Dan terkait hadis Nabi SAW yang tadi Anda sampaikan, kalau kalian mendengar idza sami'tum, kalau kalian mendengar tentang keberadaan wabah taun di sebuah daerah tertentu, maka yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu kalau mereka berbeda wilayah, yang ini kena wabah, yang ini tidak.
Nah, berlaku hadis tadi. Itu yang kami pahami. Itu yang kami pahami. Sehingga kalau misalnya Indonesia merah membara, ada orang berada di luar negeri yang di sana belum tersentuh keberadaan virus misalnya, atau masih hijau royo-royo, maka di sini tidak boleh ke Indonesia. Indonesia tidak boleh keluar ke sana. Itulah kebijakan yang ideal. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW. Karena itu wallahu alam, kalau masih satu irama, satu warna, merah semua, jadi wabah ke daerah wabah, ini kan tidak keluar dari wilayah wabah. Namun kalau sampai dia keluar kota ke wilayah yang di situ wabahnya belum merah, nah ini melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Mungkin bisa juga ditanyakan ke asatidah yang lain untuk pertimbangannya. Nah, silakan. Cukup insyaallah. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, izin mau tanya. Dulu tuh tahun 2009 pernah punya utang sebesar. Mohon maaf Bapak, suaranya hilang. Halo? Bapak bisa cari posisi yang sinyalnya lebih bagus. Bentar, Ustaz. Halo? Silakan Bapak, ulang. Ya, gini Ustaz. Dulu waktu tahun 2009 saya pernah punya hutang sebesar 5 juta rupiah dengan harga emas saat sebesar 115 per gramnya. 250. 315. Emas 315. Baik. Iya, per gramnya. Terus saya berniat untuk membayarnya di tahun ini dengan harga emas sebesar 920.000 rupiah. Terus berapa yang harus saya bayar total seluruhnya besar itu atau mengikuti harga emas kita aja kan? Barakallahu fiik. Baik. Berapa yang harus dibayarkan ketika Anda membayar utang? Pendekatan tentang perbedaan nilai mata uang disebabkan karena inflasi. Apakah itu bisa mempengaruhi utang ataukah tidak? Jadi kita bicara seperti ini dulu ya. Nilai uang turun disebabkan karena inflasi. Karena inflasi. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi utang? Pertama, dilihat dari pendekatan orang yang berutang. Orang yang berutang. Debitur ya. Dilihat dari pendekatan orang yang berutang. Orang yang berutang, Pak, Anda ngasih tambahan secara sukarela. Meskipun nggak ada inflasi, boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau membayar utang, beliau kasih kelebihan. Dan bahkan beliau mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang ketika membayar utang, dia tunaikan dengan cara yang terbaik. Sehingga orang yang berutang, kalau dia memberikan kelebihan, meskipun tidak ada inflasi, hukumnya boleh. Maksud saya, jika Anda melakukan faktor koreksi ini ya, di mana harga emas dulu 315 per gram, lalu Anda lakukan faktor koreksi ke harga sekarang 920-an per gram, ya. Atas inisiatif pribadi nggak jadi masalah. Atas inisiatif pribadi. Sudah? Nah, yang kedua adalah dilihat dari kacamata orang yang memberi utang. Orang yang memberi utang berarti kreditur. Nah, untuk orang yang memberi utang, maka pertimbangannya gini. Bolehkah nagih lebih gitu ya? Bolehkah menagih lebih? Bolehkah minta lebih? Kalau ini bolehkah ngasih lebih? Boleh. Meskipun nggak diminta. Meskipun nggak terjadi inflasi. Nah, yang kedua ini yang ditanya. Bolehkah nagih lebih? Dulu ngutangi 5 juta,
sudah lebih dari 10 tahun, 2009, berarti 13 tahun. Boleh nggak dia minta lebih? Karena harga emas ada perubahan. Nah, ini ulama memberikan rincian untuk posisi orang yang memberi utang. Bolehkah dia menagih lebih? Pertama, jika inflasinya kecil, maka tidak boleh nagih lebih. Tidak boleh minta lebih. Sehingga kalau dia minta lebih, kena riba. Misalnya utang 5 juta, terjadi inflasi anggaplah misalnya 10%. Berarti boleh nggak dia minta 5 juta 50 ribu atau 5 juta 500 ribu? Nggak boleh. Kenapa? Dia harus bersabar dengan resiko itu, mengingat dia membantu. Dan dia tidak boleh minta lebih. Karena inflasinya kecil. Nah, inflasi kecil itu memang tidak ada standar dari dalil, cuman sebagian ulama menurunkan. Saya katakan menurunkan. Dari hadis tentang masalah wasiat. Dalam masalah wasiat, Nabi SAW mengatakan, As-sulusu kathir. As-sulusu kathir. Sepertiga itu sudah banyak. Kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang wasiat. Sepertiga sudah banyak. Berarti jadi standar perubahan banyak dan sedikit adalah di angka sepertiga. Maka jika inflasi itu kurang dari 30%, 30% adalah angka sepertiga. Ya, mungkin yang lebih tepatnya 33, tapi kita pakai 30%. Jika inflasi itu kurang dari 30%, dia dianggap kecil. Sehingga penggunaan angka 30% ini diturunkan dari isyarat sabda Nabi SAW, As-sulusu kathir. Sepertiga itu sudah banyak. Sebaliknya, jika inflasi itu besar, ini boleh nagih lebih. Boleh nagih lebih. Sehingga dia minta lebih, silahkan. Sesuai dengan standar harga emas. Lebihnya berapa? Dikembalikan kepada standar harga emas. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi SAW atau kan Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan solusi tentang masalah riba, Allah mengatakan, La falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan kalian tidak didolimi. Kalau utang 5 juta, tahun 2009 dibayar 5 juta, 2022, ini siapa yang terdolimi? Yang memberi utang. Duit saya, Masya Allah, 5 juta 2009 ini bisa dipakai untuk beli tanah. Bisa nggak? Ya dapat dikit ya, yang harganya cuman di bawah 500 ribu, ya, mungkin tanah 200-300 ribu, masih ada. Di tahun 2009 masih banyak. Di tahun ini yang dulu harga 500 ribu jadi 3 juta. Maka itu akan mendolimi pihak yang memiliki, yang memberi utang. Sehingga agar tidak mendolimi dan tidak didolimi, maka dikembalikan kepada standar, yaitu emas. Maka bisa dikonversi ke emas. Sehingga kalau dulu 5 juta, kalau diemaskan jadi berapa gram? Ketemulah misalnya 30 gram. Berarti 30 gram kalikan 900 harga emas sekarang. Dan itu mengembalikan kepada prinsip keadilan. Dan karena posisi Bapak adalah sebagai yang memberi utang, maka Bapak ketika ngasih kelebihan tanpa diminta sekalipun hukumnya boleh. Ini tadi yang panjang adalah kita bahas ditinjau dari sisi orang yang
memberi utang. Apakah dia boleh nagih lebih? Ada pertimbangan tadi sebagaimana yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.